Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita punya satu sumber yang menarik nih. Ini kutipan dari dokumen Yohanes 1c.pdf. Fokusnya ke kesaksian Yohanes Pembaptis soal Yesus. Nah, tujuan kita kali ini mau coba gali lebih dalam makna sebutan anak domba Allah itu apa sih? Dan gimana kaitannya sama dosa? Terus keselamatan? Ya, menurut teks ini tentunya. Yuk, kita bedah bareng. Langsung aja, ya, sumber ini kan menyorot momen penting waktu Yohanes lihat Yesus, terus bilang, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini di Yohanes 1 ayat 29. Kedengarannya spesifik banget ya sebutan ini. Maknanya apa sih sebenarnya? Iya, ini memang bisa dibilang kunci utamanya ya, sebutan anak domba Allah ini. Bagi orang yang dengar Yohanes waktu itu mungkin langsung kepikiran domba kurban Paskah atau ya kurban penghapus dosa gitu. Teks ini jelas nunjukin kalau ini langsung ke Yesus. Yesus sebagai kurban yang sempurna buat menebus dosa. Dan ini sebenarnya bukan ide yang baru sama sekali, tapi ini dilihat sebagai penggenapan nubuat yang udah ada lama, ratusan tahun malah. Contohnya di Yesaya 53 itu, tentang hamba Tuhan yang menderita, terus jadi korban penebus salah, gitu. Jadi ini dipandang sebagai jawaban dari Allah sendiri untuk masalah universal kita semua, yaitu dosa. Oke, oke. Jadi intinya soal kurban penebusan ya. Nah, terus kenapa penghapusan dosa ini jadi fokus utama banget di sini? Sumber ini kan juga ngutip Roma 3 ayat 23 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dibilang dosa itu memisahkan kita dari Allah. Malah ada kutipan lain dari Kejadian sama Pengkhotbah gitu ya. Yang nunjukin hati manusia itu emang cenderung jahat. Terus gimana dong dengan usaha manusia? Kayak berbuat baik atau ya nurutin aturan agama, hukum Taurat misalnya. Cukup nggak itu? Nah, ini dia nih poin penting lainnya. Sumber ini juga ngutip Roma 3 ayat 20. Di situ dibilang, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Maksudnya gimana? Ya, hukum Taurat itu sendiri, menurut argumen teks ini ya, justru malah bikin orang sadar kalau dia berdosa. Bukan nyelesain masalah dosanya. Jadi, ya segala usaha manusialah untuk membenarkan diri lewat perbuatan baik atau taat hukum itu dianggap gagal total. Makanya dikutip juga Roma 3 ayat 10-12 itu buat nekenin lagi, nggak ada yang benar, nggak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Gitu. Wah, itu pandangan yang cukup tegas ya berarti usaha kita pada dasarnya sia-sia gitu ya buat nutupin jurang dosa ini, menurut teks ini. Kalau gitu, terus gimana solusinya dong? Nah, disinilah ada semacam apa ya, pembalikan perspektif yang menarik banget menurut saya. Biasanya kan kita mikir manusia nih yang harus usaha cari Tuhan gitu kan. Tapi sumber ini justru nekenin sebaliknya. Dikutip itu Lukas 19 ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terus dari perjanjian lama juga ada Yehezkiel 34 ayat 16, yang hilang akan kucari. Jadi justru Allah yang aktif, yang berinisiatif nyariin manusia. Kita ini digambarin kayak domba yang nyasar, hilang dari kawanannya. Kayak di Yesaya 53 ayat 6 itu. Nah, gembala agungnya itu yang turun tangan nyariin kita. Jadi pengutusan Yesus itu dilihat sebagai inisiatif radikal dari Allah sendiri. Gitu. Saya suka ide pembalikan itu. Jadi bukan kita yang nyari, tapi kita yang dicari. Oke. Nah, setelah kita paham nih kenapa pengorbanan ini perlu, terus siapa yang berinisiatif? Sumber ini kan balik lagi ke Yohanes ya. Gimana Yohanes sendiri mengidentifikasi Yesus sebagai pribadi yang tepat buat misi ini? Ada detailnya lagi kan ya? Betul sekali. Yohanes itu nggak cuma nunjuk itu anak domba Allah gitu aja. Tapi dia juga kasih kesaksian penting lain. Dia bilang, ini kesaksiannya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Itu di Yohanes 1 ayat 32. Dan menurut sumber ini, kesaksian Yohanes ini bukan opini dia pribadi loh. Tapi berdasarkan petunjuk langsung dari Allah yang memang ngutus dia. Itu ada di ayat 33-34. Jadi ini semacam peneguhan ilahi lah, konfirmasi kalau Yesus ini memang anak Allah yang dipilih. Yang nanti akan bawa era baru, baptisan dengan Roh Kudus. Oh, dari kesaksian Yohanes ini kayak semacam validasi ilahi gitu ya, buat peran Yesus? Iya, benar. Dan semua ini, kalau kita lihat alurnya di teks ini, ya mengerucut ke kesimpulan yang sama. Keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Bukan karena kita berhasil taat hukum atau gimana. Tapi murni anugerah.
Datangnya ya lewat iman, percaya sama Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang diutus oleh Bapa. Nah, ini kan yang diringkas dengan sangat terkenal di Yohanes 3 ayat 16 itu ya, soal kasih Allah yang begitu besar, kasih anaknya, supaya siapapun yang percaya nggak binasa, tapi dapat hidup kekal. Ya itulah inti Injil yang lagi dibahas di sumber kita ini. Oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya ya dari pembahasan kita soal sumber Yohanes 11c PDF ini, inti pesan keselamatannya itu sangat berpusat pada Yesus sebagai anak domba Allah. Dia itu solusi ilahi, korban sempurna, yang memang diutus Allah sendiri buat ngatasin masalah dosa. Sesuatu yang nggak bisa kita capai dengan usaha kita sendiri. Dan yang menarik tadi, ini justru inisiatif Allah yang nyariin kita, bukan sebaliknya. Gitu ya. Persis, tepat sekali, dan ini membawa kita ke satu pertanyaan refleksi yang penting banget sih. Pertanyaan ini juga diajukan di bagian akhir sumber kita, sesuatu untuk mungkin Anda renungkan secara pribadi ya. Pertanyaannya gini, setelah kita lihat, kita pahami tawaran kasih dan pengorbanan sebesar ini dari Allah lewat Kristus, gimana Anda menanggapinya? Apa respon Anda secara personal terhadap kebaikannya yang udah mencari Anda ini? Nah, coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.